Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam untuk mahasiswa kelas B terutama untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum komersial. Perkenalkan saya Pak Edi Murdianto. Di sini adalah dosen pengampu mata kuliah hukum komersial di kelas Anda. Di pertemuan awal ini harusnya kita ketemu secara offline, tetapi karena bulan Ramadan kita belum bisa ketemu secara langsung. Jadi lewat daring. Di sini Anda diwajibkan untuk mengaktifkan LMS ya. Jadi nanti materi ini saya share di LMS. Anda bisa mengemukakan pendapat, pertanyaan, atau mungkin diskusi di LMS. Jadi mohon adik-adik untuk mengaktifkan LMS. Di materi ini kita bicara tentang aspek hukum yang dimana diterapkan pada aspek ekonomi, di mana dulu ini penyebutannya adalah hukum bisnis, tapi sekarang dipopulerkan menjadi hukum komersial. Tentunya pembahasannya adalah bicara tentang sesuatu, ya, sesuatu aturan yang diterapkan nantinya itu kepada aspek yang memiliki nilai komersial atau nilai ekonomis, ya kan. Ada definisi tentang hukum komersial. Nanti mohon Anda mengungkapkan definisi hukum komersial ini di komentar di LMS. Tidak saya sebutkan di sini. Oke ya. Kedua, ketika kita bicara tentang hukum di Indonesia itu dibagi dua dari sekalian. Yaitu adalah hukum yang sifatnya privat, terus ada hukum yang sifatnya publik. Ketika kita bicara tentang hukum yang sifatnya publik berarti mengatur alat negara, ya hubungan alat negara dengan warga negara, ya. Salah satunya adalah kita bicara tentang hukum tata negara atau hukum administrasi negara yang mungkin Anda lebih kenal itu adalah hukum pidana. Jadi hukum pidana itu mengatur tentang alat negara, dalam ini adalah kepolisian misalnya, ya, dengan aparatur warganya. Ya, yang mengatur tentang itu. Dan hukum yang sifatnya publik ini sifatnya aktif adik-adik sekalian. Terus ada hukum yang sifatnya privat, di mana hukum yang sifatnya privat ini mengatur alat negara, ya, mengatur warga negara. Ini jadi alat negara, ini warga negara dengan warga negara. Jadi mengatur masyarakat dengan masyarakat atau mungkin kumpulan masyarakat dengan kumpulan masyarakat. Dalam hal ini adalah nanti akan ada subjek hukum itu ada dua, yaitu ini ya, tadi ya subjek hukum ada dua. Jadi subjek hukum yang sifatnya perorangan atau orang dan juga subjek hukum yang sifatnya manusia. Jadi hukum privat ini mengatur tentang itu, ya, subjek hukum yang perorangan dengan badan hukum. Terus di sini kita bicara tentang hierarki atau aturan. Nah, aturan ini di Indonesia yang diakui adalah hukum yang sifatnya tertulis di hierarki peraturan perundangan dan hukum yang sifatnya tidak tertulis atau kita sebut sebagai norma. Ini juga diatur secara hukum. Terus ini tadi subjek hukum. Subjek hukum itu ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia ini dianggap sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Itu yang disebut sebagai subjek hukum. Terus kalau badan hukum ini dianggap memiliki hak kewajiban jika dia dibentuk, ya, dan disahkan secara hukum, ya, dibentuk dan disahkan secara hukum. Itu baru memiliki hak dan kewajiban, ya. Terus berikutnya, ini adalah contoh atau bahkan subjek hukum atau badan hukum. Kalau manusia ini mungkin melakukan aktivitas jual beli atau perbuatan hukum, tetapi untungnya adalah perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak boleh berlawanan dengan hukum atau undang-undang. Ya, terus ada lagi badan hukum, contohnya misalnya perusahaan, yayasan, itu yang sifatnya hukum yang sifat badan hukum yang sifatnya privat. Terus ada badan hukum yang sifatnya publik, yaitu yayasan yang tadi saya jelaskan. Terus subjek hukum manusia. Ini ya, subjek hukum manusia ini apakah semua manusia itu dianggap subjek hukum? Ya, memang dianggap sebagai subjek hukum, tetapi tidak penuh. Dalam artian tidak subjek hukum. Tadi kan memiliki hak dan kewajiban. Tidak semua manusia itu memiliki kewajiban, tapi semua manusia itu memiliki hak. Contohnya adalah hak hidup. Ya kan? Jadi manusia masih di dalam kandungan Anda sudah memiliki hak, itu hak hidup.
ya kan? Itu ya. Jadi tidak semua manusia itu memiliki kewajiban, ya kan? Tapi semua manusia memiliki hak, ya. Yang dibahas dalam konteks ini adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Oke ya. Terus manusia mulai dia dia melahir, ya, ya itu sudah diatur oleh peraturan perundangan bahwa dia itu memiliki hak, ya. Terus yang dianggap sebagai subjek hukum adalah dalam hal ini adalah subjek atau orang manusia yang memiliki kecakapan hukum. Jadi cakap, dianggap dia itu cakep atau dianggap mengerti gitu. Terus ini adalah badan hukum yang sifatnya publik, contohnya adalah apa namanya lembaga negara, DPR, kejaksaan, kepolisian, terus lembaga-lembaga hukum yang lain, apa badan-badan hukum yang lain yang mengatur aparatur hukum yaitu negara, ya mewakili negara yang hubungannya dengan masyarakat, ya baik itu dalam hal pelayanan publik dan lain-lain. Terus ini badan hukum yang sifatnya privat tadi sudah saya jelaskan yaitu misalnya perseroan terbatas, CV, yayasan, koperasi, itu semuanya dianggap sebagai subjek hukum. Tentunya yang sudah atau dibentuk dan sudah disahkan. Kalau belum disahkan kepada lembaga negara, dalam ini adalah Kementerian Hukum dan HAM misalnya, dalam hal membutuhkan persoalan terbatas, maka dia tidak atau belum disebut sebagai subjek hukum. Itu adalah ini. Terus tadi ada subjek, ini ada objek. Di mana objek ini adalah sesuatu yang dianggap berharga. Karena di dalam konteks hukum komersial ini adalah subjek objek hukum adalah sesuatu yang dianggap berharga. Sesuatu yang beranggap berharga ini itu bisa dalam bentuk barang, jasa, atau yang lain. Di dalam konteks pembahasan materi yang lain, misalnya di pembahasan tentang akuntansi atau manajemen, ya, di situ terutama di manajemen keuangan misalnya. Jadi barang itu ada yang berwujud, ada tidak berwujud, gitu loh. Jadi di dalam konteks hukum ini juga sama, ada berwujud, barang berwujud, juga ada barang tidak berwujud. Bahkan ada barang yang dianggap ini saat ini ada dan ada juga barang yang saat ini belum ada, tapi yang akan datang itu ada. Itu juga dapat dikategorikan sebagai objek hukum yang Anda dapat melakukan tindakan hukum atau dalam bentuk perjanjian atau perikatan. Itu yang perlu saya sampaikan ke adik-adik sekalian. Jadi nanti Anda boleh diskusi, memberikan saran, pendapat, berdasarkan referensi yang ada di kolom komentar ya. Ini saya nilai nanti di LMS ya. Mohon Anda aktif di LMS. Saya tunggu untuk keaktifannya di setiap minggu pertemuan. Saya akhiri pertemuan di pertemuan pertama ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.